Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya M. Rizky P. dari kelas B dengan nomor NPM 23170510037. Di video kali ini, saya akan membuat satu soal terkait sistem pakar, di mana merupakan tugas mingguan, yaitu membuat satu soal plus video proses pembuatan soal dan juga cara menjawabnya atau penjelasannya. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu untuk materinya. Di sini saya sudah buka, di mana di sistem pakar pendahuluan sudah dilakukan, yaitu kemarin. Jadi, soal yang akan kita buat adalah soal tentang dasar sistem pakar. Sebenarnya, di sini sendiri itu sudah disediakan PowerPoint terkait tentang dasar sistem pakar ini. Sebentar, kita buka. Nah, di sini udah ada. Ini disediakan oleh eh, dosen yang mengajar mata kuliah sistem pakar, namun menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan kata-kata yang sedikit lebih sulit untuk dimengerti. Jadi, supaya kita bisa lebih mudah untuk mempelajarinya, kita coba lihat dulu di sini saya sudah siapkan ChatGPT dan juga formulir untuk pembuatan soal. Jadi soalnya dibuat di Gform. Kemudian sebelum kita masuk ke GPT, coba kita cari dulu, yaitu apa itu sistem pakar. Sebentar. Nah, sistem pakar adalah program komputer berbasis kecerdasan buatan. Jadi dia ada hubungannya dengan AI yang dirancang untuk meniru kemampuan pemecahan masalah seorang ahli manusia di bidang tertentu. Jadi dia sangat memiliki ilmu yang tinggi terkait bidang tertentu. Ya, selayaknya seorang pakar beneran. Ya. Nah, sistem pakar ini terdiri dari dua komponen, basis pengetahuan, kemudian mesin inferensi. Nah, kalau seandainya kita lihat dari sini, ini kan masih menggunakan bahasa yang bisa dibilang sedikit tinggi atau ada kata-kata tertentu yang mungkin beberapa orang belum pahami. Sekarang kita coba tanya seperti ini. Coba jelaskan apa itu sistem pakar sesederhana mungkin di mana semua orang bisa paham ketika membaca dan mempelajarinya. Oke, baik. Ini penjelasan sederhana tentang sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang dibuat untuk menirukan cara berpikir seorang ahli dalam suatu bidang. Contoh, biasanya kita kalau sakit kan nanya ke dokter, langsung nih dulu. Kalau dulu kan belum ada nih sistem pakar nih. Jadi kita langsung ke dokter. Nah, kalau sekarang itu kita bisa nanya lewat ahli buatan yang bisa memberikan saran atau keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Misalkan, contohnya ChatGPT. Sesuai dengan yang sebelumnya pernah dijelaskan, ChatGPT dan DeepSeek adalah salah dua di mana memiliki kompleksitas atas pengetahuan yang lain-lainnya. Jadi bisa dibilang ChatGPT dan DeepSeek ini masih menjadi dua AI yang paling bagus lah. Nah, terus untuk tapi disclaimer ini bukan berarti AI yang lain tidak bagus ya. Ini hanya pendapat saja. Nah, jadi ChatGPT dapat meniru, kita bisa nanya dengan memberikan penjelasan atau eh, kalau biasanya penyakit itu indikasi, ya indikasi kira-kira oh ada bintik merah di kulit, kemudian warna feses hitam, atau kemudian badan lemas. Nah, kita bisa nanya ke AI yang dimana memiliki fitur sistem pakar untuk bertanya kira-kira ini jenis penyakit apa. Ya, biasanya kan kita ke dokter langsung nih. Nah, supaya kita bisa tahu lebih duluan,
bisa menerka terlebih dahulu, kita bisa nanya ke sistem pakar. Kira-kira dari indikasi tersebut, penyakit apa yang dialami oleh seorang tersebut. Nah, jadi cara kerjanya si sistem pakar ini, dia pengetahuan ahli disimpan, pengguna memberikan data atau pertanyaan, terus misalnya inferensi oleh sistemnya, mencocokkan data dengan aturan yang ada. Jadi sistem pakar itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia harus mempunyai data-data dari sekian banyak big data yang mereka peroleh untuk menghasilkan jawaban yang 90%-an akurat. Walaupun mungkin bukan 90%, tapi yang pasti mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan jawaban yang paling sesuai dan tingkat keakurasiannya yang tinggi gitu. Nah, contoh mudah nih, seperti yang sudah saya bilang tadi, sistem pakar pertanian membantu petani menentukan jenis hama dari gejala pada tanaman. Sistem pakar kesehatan membantu mengenali penyakit dari gejala yang dirasakan, seperti yang tadi saya sudah katakan ya. Sistem pakar otomotif membantu mendeteksi kerusakan mesin motor atau mobil. Ringkasnya, sistem pakar adalah komputer yang berpikir seperti ahli untuk membantu orang awam mengambil keputusan dengan cepat, seperti itu. Jadi kalau tadi itu adalah suatu AI, ya kan? Berbasis kejahatan buatan yang dirancang untuk meniru kemampuan pemecahan masalah seorang ahli manusia di bidang tertentu, kurang lebih sama seperti ini. Komputer yang berpikir seperti ahli. Nah, untuk materi kita masih di bagian dasar sistem pakar, ya. Di sini sudah dijelaskan tadi di Google, ada apa komponennya, fungsinya, terus ada contohnya apa dan sebagainya. Nah, kita coba ya. Apakah Chat GPT bisa dikatakan sebagai AI sistem pakar? Ya, tapi ada perbedaan penting. Jadi ChatGPT ini masih bisa dikatakan sebagai AI sistem pakar. Jadi saat saya mengerjakan ini, saya coba menggunakan salah satu AI yang bisa dikategorikan sebagai sistem pakar. Nah, ChatGPT bisa dianggap sebagai AI generasi lanjut dari sistem pakar. Nah, sekarang tugas ya kita disuruh membuat satu soal saja ya terkait dasar dari sistem pakar. Oke? Nah, sebelum kita buat, kita lihat dulu eh, apa sih dasar-dasar dari sistem pakar. Nah, dasar-dasarnya itu adalah basis pengetahuan ke knowledge base, mesin inferensi, inference engine, antara pengguna user interface, akuisisi pengetahuan, dan fasilitas penjelasan. Langsung ke ringkasnya, dasar sistem pakar adalah pengetahuan isi, mesin inferensi, cara berpikir, dan antarmuka penghubung dengan pengguna. Jadi sistem pakar itu adalah ada pengetahuannya, ya pengetahuan ini berasal dari data-data yang mereka kumpulkan dari berbagai macam survei dan sebagainya. Terus kemudian ada mesin inferensi, mesin berpikirnya, kemudian ada UI-nya, antara mukanya, penghubung dengan pengguna. Nah, ini adalah dasar-dasar yang wajib kita ketahui, ya. Tiga komponen intinya adalah ini, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan antar muka pengguna. Untuk lebih lanjutnya, baru kita pelajari akuisisi pengetahuan dan fasilitas penjelasan. Nah, sekarang kita bikin soalnya. Tolong buatkan saya satu soal tentang dasar sistem pasar dengan jawaban berupa pilihan ganda dari A sampai D. Nah, kita coba untuk menggunakan soal yang ini. Ya. Karena di tugas tersebut diperbolehkan menggunakan AI atau semacamnya. Justru pada minggu pertama kemarin kita diajarkan untuk bagaimana sih cara prompt yang unik gitu, yang baik ketika kita mencoba belajar dari AI dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba bikin soal dari AI. Nah,
Soalnya direkomendasikan seperti ini. Komponen utama dalam sistem pakar yang berfungsi sebagai otak untuk mencocokkan fakta dari pengguna dengan aturan di basis pengetahuan, sehingga menghasilkan kesimpulan adalah sebagai berikut. Ya, jawabannya mesin inferensi sesuai dengan yang dicari tadi. Dari mesin inferensi atau inferensi engine itu otaknya, basis pengetahuan ini atau knowledge base ini isinya fakta, aturan, pengalaman dan sebagainya. Antar muka itu tempat manusia berinteraksi dengan sistem. Jadi kalau ditanya apa sih sistem pakar yang berfungsi sebagai otak, komponen utamanya itu apa tuh yang berfungsi sebagai otak? Jawabannya adalah mesin inferensi atau inference engine. Jadi jawabannya mesin inferensi. Sekarang soal ini kita akan pindahkan ke dalam sini, ke dalam Google Form. Oke, kita tulis ini tuh so- eh, soal soal satu sis- sistem pakar. Deskripsinya kita isi aja data diri kita, eh nama, oke, nama, oh, oke, kuat tebal sekali, M, Rizky P, sebentar, kelas B, NPM, 21, soal dari sub judul dasar sistem pakar. Nah, opsinya kita bikin nih. Opsi satunya sesuai nih. Tadi kita bikin basis pengetahuan, ya. Kita bikin, kita tambah lagi mesin inferensi, tambah lagi termuka pengguna, tambah lagi akuisisi pengetahuan. Oke, ini kita bikin, hmm, ya. Nah, ini kita jadiin wajib diisi, terus kita bikin jawabannya adalah ini. Bagaimana cara bikin? Sebentar ya, saya pause dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi caranya supaya si soal ini bisa menjadi em, kuis, kita masuk ke setelan. Jadikan ini sebagai kuis, ya. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Kemudian pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin, dan sebagainya. Nilai poin default adalah 0. Kemudian jawaban dan sebagainya ini sudah default aja. Nah, ini kita bikin kunci jawabannya, yaitu jawabannya adalah mesin inference, ya kan? Seperti di sini, mesin inferensi. Sebentar. Oke, kita isi di sini mesin inferensi ya. Kita masukkan jawaban. Misalkan, bagus. Anda sudah mengerti dasar dari sistem bahkan kasih emoji mungkin. Nah, itu ya. Ya, ya. Mesin inferensi, sudah sesuai jawaban. Bagus, Anda sudah mengerti dasar dari sistem pakar.
Kita isi poinnya ini 100. Selesai. Gitu lagi gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan ini kita buat jadi dibatasi tampilan responden siapa saja yang memiliki link dibatasi posting oke. Ini kita jadikan kita tambahkan akses sebentar apakah di sini ada emailnya Pak Feby kita cek ada bentar ya kita lihat di mana email Pak Feby. Sebentar kita pause dulu. Oke, saya sudah menemukan emailnya yaitu Febriansyah FMIPA Unila Aceh ID. Nah, ini dia ya. Kita bagi responden editor, bisa editor ya. Izin Pak mengirim tugas satu pembuatan soal sistem bakar. Kemudian kita kirim. Saya tunggu. Jadi di sini ada dua, ada Pak Feby, kemudian ada saya yang bisa mengedit ini, tambahkan respondennya siapa saja yang memiliki link bisa, kemudian tambah editor dibatasi. Oke, selesai. Kemudian ini kita jadikan soal satu sistem pakai Ctrl Save dan selesai. Jadi seperti itu proses pembuatan soal, proses pembelajaran dari dasar sistem pakar dan sebagainya, kemudian proses bagaimana jawaban yang benar. Em, saya rasa cukup untuk video kali ini karena saya sudah menjelaskan apa itu dasar sistem pakar, kemudian kita sudah bikin soalnya, kemudian kita sudah bikin jawabannya yaitu mesin inferensi. Jadi saya cukupkan, saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.